berarti kamu mau masukkan rednya. Kita okekan aja yang rednya, sehingga kita masuk yang pilihan lainnya. Oke, volumenya misalnya 1000. Ini ya Bu? Ya kalau 1000 gimana? Coba aja. Nah itu kan berarti berapa? 500. Kalau 1000 berarti berapa? Pencet sampai 1000. Ya itu 1500. Sekali lagi. Oke, 1000. Nah timenya dalam misalkan 18 jam. Itu kan 39 menit ya. Kalau 18 jam nah di sini ada pilihannya. Buruk ya. Saya pun juga di depan aja belum ya Mbak ya. Oke, jadi bukan karena mata kalian yang minus ya, bukan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada reguler mikro, ada reguler background, ada reguler axel, reguler king mat. Memasang sensor. Memasang sensor drip. Biar kelihatan ya, jadi di belakang aja. Biar, ya ini gini. Oke, setelah itu apa tadi? Pintu dibuka. Bu, tadi kan Bu Yunita menyampaikan kalau ada masalah dia akan ada tulisannya. Di sini kok nggak ada Bu pintu terbuka? Ya, dia tulisannya error 4. Nah, seperti yang saya sampaikan ini adalah sebentar ya. Kalau volumenya sekian, kemudian dia harus dihabiskan sekian, dia berapa tetes itu udah ada. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa sebenarnya perawat itu tidak menyulitkan, ya, tidak akan kita sulit. Ini adalah waktu yang dibutuhkan. Tadi Bu Yunita menyampaikan 24 jam. Hubungkan ya, disambungkan antara infus yang ada di pasien, disambungkan ke infus pump ini. Pertama adalah infus drip. Ini adalah infus drip, sensor drip ya. Ini adalah sensor drip. Drip itu apa? Tetesan. Jadi pasti dia untuk sensor tetesannya itu lancar atau tidak, tetesannya udah netes berapa dan lain sebagainya. Kalau ini tidak terpasang, dia akan bunyi juga. Tuh, jadi pertama yang kalian lakukan adalah sensor drip ini dipasang duluan. Karena saya udah bertahun-tahun OSC ya. OSC pada mahasiswa keperawatan yang paling sering lupa adalah dua hal. Yang pertama sensor drip, yang kedua adalah clamp. Oke, clamp ini dalam masuk gimana Bu? Jadi setelah sensor drip dipasang, kita kan buka pintu. Pintunya dibuka, gampang ya tadi ya. Tinggal dibuka aja. Ini buka pintunya. Nah kemudian kan dihubungkan nih. Ini adalah posisinya, dia klaimnya nutup kan. Tuh dipasang. Kalau ini kan tertutup, ini dibuka dulu. Oke. Setelah itu kita tutup lagi. Nah, setelah itu langsung dibuka aja. Bu nggak ngucur, enggak, karena dia kan sudah mesinnya ini yang akan men-setting kapan dia keluar dari sana. Oke, jadi langsung dibuka karena kadang mahasiswa itu lupa. Ya, kalian lupa, ini tetap diklaim, terus sudah kalian operasikan, sudah kalian start, kemudian sudah Bu, sudah selesai. Nah, ini kemudian dia bunyi alarmnya karena apa? Karena dia masih belum ngalir, belum bisa ngalir karena masih diklaim. Jadi setelah dipasang di pintu, langsung aja dibuka biar nggak lupa. Nah, setelah itu baru kita nyalakan. Nyalainnya yang mana Bu? Ini kenapa sih? Nyalainnya adalah tombol powernya ini hitam ya, bukan merah ya. Kalau merah itu elektronik kalian. Kalau di medis bukan merah. Saya boleh diambilkan tisu Mbak? Oke, di sini langsung ya. Jadi di sini ada pilihannya. Kalau yang di bedside monitor tadi kan diputar, dipencet di putarannya itu tadi. Kalau di sini juga sama diputar, tapi untuk oke bukan dipencet, tapi dia ada tandanya. Ya, ini putarannya di mana Bu? Ini di samping sini.
Nih, putar. Mau di atas atau yang bawah? Ya. Kemudian kalau oke itu yang ini. Entah itu tandanya centang atau ada tulisan oke. Kesana itu saya sangat sulit. Nah, untuk men-setting atau untuk menginfus lalala kalian kan butuh keterampilan tangan. Jadi jangan sampai terluka. Oke. Biar nantinya aman-aman aja. Oke, ini masih belum ya. Jadi kita ini kan dulu. Kalau di pasien nggak boleh ya. Jadi kalau di pasien ya kita cek aja ini ada gelembung atau enggak. Kalau misalkan ada ya kita kita hilangkan gelembungnya sesuai dengan SOP-nya. Oke. Atau makro. Ya, mikro itu kan kalau pada anak-anak ya biasanya dia kan ada ini namanya kayak jarum gitu. Tapi bukan jarum, dia kecil-kecil nantinya karena dia adalah 60 tetes per menit. Kalau makro kan 20 ya, 20 tetes per mili. Ya, kenapa? Karena ini kan di ICU nggak mungkin satu pasien itu satu terus dibawa pulang terus atau dibuang untuk mesinnya, tapi kan digunakan lagi untuk pasien yang lain. Walaupun pasiennya itu tidak akan berkeringat di ruangan ICU karena ICU-nya itu kan sudah dingin ya. Tapi alangkah lebih sopannya kalau ini tetap kita bersihkan. Ya. Oke. Dipasang tetap di aksila ya. Oke, sebentar. Nah, udah. Oke, setelah terpasang semua SPO2. Bentar, ini agak bulat jadi harus diinikan dulu. Ya, oh ya satu lagi saya lupa menyampaikan. Ini kan Bu banyak kabel-kabel berceceran ya. Ini juga harus dirapikan ya, jangan serta-merta dibiarkan. Oke, RL tadi saya mengatakan 2 dari bawah. 1, 2 di sini. Kemudian LA L itu kan left, R itu right ya, kanan kiri. Apanya? ICS sama, lurus. Bedanya cuma kanan dan kiri aja. LL. Oke, terus yang terakhir adalah V. Satu, dua, tiga. Oke, sudah ya. Untuk nanti tempatnya kalau misalkan yang belakang nggak kelihatan, nanti bisa searching ya di Google, di YouTube itu bisa. Pemasangan elektroda pad pada bedside monitor. Terus untuk ini tekanan darah atau blood pressure kan sudah tahu ya di mana ya. Kalian pasangkan di tempat yang tidak ada infusnya ya. Jadi kalau infusnya itu dipasang di sebelah kiri, kalian pasang di sebelah kanan. Kalau infusnya ada di sebelah kanan, kalian pasang di sebelah kiri. Kenapa? Karena biar tidak nantinya mengganggu peredaran dari infusnya ya. Iya Bu. Gitu. Oh ini udah yang baru? Iya. Oke. Kita masuk lagi. Pasien, kita bersihkan dulu area yang akan dipasang. Jatuh Bu. Iya jatuh sebentar. Oke, kita bersihkan dulu areanya. Jangan diketawain ya, kasihan. Iya Bu, ini temennya sudah diketawain Bu. berkorban. Mukanya iri Bu. Untuk menjadi probandus ya, malu nanti dia kalau diketawain. Oke. RA ini ya.
RA tadi Bu Yunita menyampaikan ICS 2. 1, 2. Kemudian RL. Mon cak pada. Dia entok lah. Apa itu? Saya nggak bisa bahasa Madura ya. Mukanya jangan dikeliatin katanya. Eri kamu tak sadar dari. Oke, ini saya minta tolong dimintakan lagi. Yang ini nggak bisa dibuka, 1 elektrodanya. Oh 2 nggak bisa. 3 nggak bisa. 4 nggak bisa. 4 ini nggak bisa ya. Nya ada 5. Oke. Ini hidung saya gatal terus gara-gara ini ya. Nah, di sini ada RA, nggak kelihatan ya? Enggak. Nih. Ada RA yang atas ya. RA, RL, V, LL, LA. Ya. Itu maksudnya apa, Bu? Kalau kemarin kalian di EKG, RA, RL, LL, LA ini kan ada di tangan dan kaki pasien. Ya, yang jepit itu. Ya, itu. Tapi kalau kita di bedside monitor itu adalah di sini, di dada pasien semua. Pembedanya gimana? Kalau A atau RA atau LA itu kan sudah jelas arm ya, tangan. Berarti dia posisinya ada di atas. Kalau di atas itu di mana, Bu? Di ICS 2. ICS 2 ya. Kemudian kalau yang LL itu kan leg sebenarnya. L kan leg ya. Entah itu di kanan atau yang kiri, tapi kan leg ya. Jadi kalau kaki itu kan di bawah, sehingga posisinya di bawah. Dia di mana? ICS 8. Nah, biasanya kalau dari atas kalian nyari ICS sampai 8 itu akan susah, sehingga saya sarankan 2 dari bawah. Ya. 2 dari bawah itu. Kemudian V-nya di mana, Bu? V-nya itu di ICS 5. Tuh. Kemudian V-nya kalau EKG itu kan banyak, V1, 2 sampai sekian. Nah, kalau ini cuma ada 1 V-nya itu ya, sehingga lebih mudah untuk pemasangannya. Kemudian kita langsung pasang aja RA. Punya. Diganti lu. Kalau misalkan ada pacarnya nanti disampaikan nggak diapa-apain kok sama Bu Yunita ya. Ya, oke. Oh, di sini ada 2 pacarnya. Oke. Nah, pasien yang dipasang bedside monitor sudah pasti akan dipasang di dadanya, sehingga pasti dibuka ya. Oke. Permisi ya Pak. Jangan lupa, saya sudah pernah mengajarkan efek kondisi kritis pada pasien dan keluarga dan lain sebagainya. Pasien walaupun tidak sadar, dia kemungkinan bisa merasakan sentuhan, bisa mendengarkan gitu ya. Sehingga kita juga harus memanusiakan manusia ya. Jadi ya tetap jangan gerusak-gerusuk, jangan kasar gitu, jangan. Tetap halus tapi tegas ya, tapi tegas. Sedikit. Panggilnya. Saya jadi juga takut ya. Jangan rasa takut, saya butuh ICS. Ya dah. Ya, gantian ya, berganti-ganti biasanya. Oke. Saya ajar dia dulu, Bu. Pasiennya saya ajar dia dulu, Bu. Oke, ya. Jadi nggak perlu malu ya. Jadi Pasrah aja. Oke. Jadi yang pertama, ini kebetulan probandus kita kan bersih ya, sudah habis mandi. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pasien yang akan dipasang bedside monitor itu kadang dia ada luka atau misalkan ada bekas darah. Nah, itu harus dibersihkan dulu. Gitu sebelum kita pasang elektroda ke pasien. Kenapa, Bu? Karena nanti akan mempengaruhi hasil, dan juga kalau ada kotoran, darah dan lain sebagainya di dada pasien itu nggak akan nempel elektrodanya nanti, sehingga tidak akan efektif untuk mengukur. Oke, kemudian kita pasang ya, langsung yang sulit dulu atau yang mudah dulu nih? Sulit. Oke, kalau yang sulit berarti EKG duluan.
Nggak perlu deg-degan, kita pakai handscoon dulu. Handscoonnya tidak perlu steril, yang bersih aja. Kenapa? Mukanya tegang, Bu. Jangan tegang ya, jangan takut. Ini kok di rumah sakit biasanya dia sudah disetting. Di setting ini gimana, Bu? Jadi di setting alarmnya itu bunyinya bagaimana dan sebagainya. Nilai normal pada umumnya, pada dewasa. Tapi kalau misalkan ternyata pasien datang itu kita kan sebelum pasien datang itu kan ditelepon dulu ya. Ditelepon dulu misalkan di ICU ditelepon dulu bahwa oh pasien datang ini dengan rekam medisnya bla 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 bla. Ternyata pasiennya itu hipotensi. Dia punya riwayat hipotensi. Jadi kan kalau pasien hipotensi itu pada saat tekanan darahnya 120, kemungkinan dia sudah sangat tinggi. Dia sudah pusing nggak karuan, kan seperti itu. Itu sudah sinyal untuk dia tidak normal gitu. Sehingga kita harus men-setting dulu. Nah, kalau hal-hal semacam itu terjadi, bisa kita nyalakan dulu, kita setting dulu, baru kita pasang ke pasien. Tapi kalau pasien yang bawa ke ICU itu adalah pasien-pasien dengan tidak ada masalah di hal itu, kita bisa langsung pasang ke pasien dulu baru kita nyalakan. Kenapa, Bu? Karena pada saat kalau kita sudah nyalakan dulu dan peralatan ini belum ke pasien, alarmnya akan berbunyi, berisik begitu. Tapi bisa juga kita siasati pada saat kita nyalakan dulu untuk mencegah berisik itu. Biasanya dia langsung berisik kan, itu langsung kita silent dulu, itu juga bisa. Jadi ada beberapa pilihan gitu ya, mau kalian ke pasien dulu baru dinyalain bisa, dinyalain dulu baru ke pasien pun juga bisa, dengan beberapa konsekuensi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk disambungkan dengan listrik ya. Sebenarnya bedside monitor itu ada yang bisa dicas gitu ya. Jadi ini adalah bedside monitor kita, mereknya saya kurang tahu mereknya apa. Ya, kemudian di sini banyak tombol yang bisa kita lakukan. Maaf, saya menggunakan tangan kiri, kalau kanan agak kesulitan ya. Ya, biar kelihatan. Nah, di sini ada tombol power di sini. Powernya bukan warna merah seperti elektronik kalian ya. Kalau di rumah kan powernya warna merah. Nah, ini jangan melihat warnanya, tapi lihatlah adalah tandanya. Apa ini namanya? Gambarnya ya. Gambarnya adalah seperti ini. Nah, di sini warnanya hijau. Bisa jadi bedside monitor lain atau alat medis yang lain itu warnanya tidak hijau. Ada yang putih, ada yang hitam, abu-abu dan lain sebagainya. Jadi lihat gambarnya atau ikonnya ya. Nah, kemudian ini kan belum dihubungkan dengan beberapa pilihannya ya. Beberapa pilihannya itu apa, Bu? Di sini ada temperatur, ada SpO2, ada blood pressure, ada EKG. Nah, ini belum ditancapkan semua. Apakah harus dihafalkan, Bu? Nggak perlu, karena pasti akan ada tulisannya. Sama halnya dengan ini. Ini kan EKG ya. Itu di sini juga akan ada tulisannya semuanya. Nggak perlu dihafalkan lagi. Gitu. Nah, biasanya mahasiswa yang paling lupa atau bingung itu adalah EKG. Kalau temperatur di mana tempatnya? Temperatur di mana? Maksudnya tempatnya nanti dipasangkan ke pasien itu di mana? Mengukur temperatur di mana? Ketiak atau aksila. Sudah paham semua. SpO2 di mana? Di jari. Oke, blood pressure? Nah, oke, kan semuanya udah tahu nih. Yang agak bingung adalah EKG karena tidak sama dengan EKG pada waktu kalian praktikum yang sebelumnya. EKG-nya kan ada 12 lead. Kalau ini kan cuma 5. Seperti itu. Nanti yang perlu diperhatikan adalah ini. Yang lainnya sudah pasti kalian gampang untuk mengikuti. Oke, ini langsung ditancapkan saja. Satu-satu. Ini SpO2. Kok ada 2? Satu aja ya. Ya, SpO2. Kemudian ini apa nih? Ini adalah
suhu. Bu, temperatur di sini kok ada 1 dan 2? Ya, kadang pada pasien-pasien yang terganggu termoregulasinya kita butuh 2 itu untuk apakah ada bedanya antara temperatur yang kita ukur di aksila misalkan dengan aksila dekstra dengan sinistra misalkan, atau misalkan ternyata aksilanya nggak bisa nih diukur, kita menggunakan misalnya di anus gitu ya dan lain sebagainya untuk membedakan saja yang temperatur 1 atau 2, atau misalkan temperatur 1 tidak berfungsi, bisa kita menggunakan yang temperatur yang 2 ini. Terus yang terakhir blood pressure. Oke, kalau semuanya sudah terpasang, nantinya kita akan menyalakan mesinnya dulu atau ke pasien dulu, atau masang ke pasien dulu. Nyala. Dia akan berbunyi alarmnya apabila lebih dari 150, sistolnya lebih dari 150 dan di bawah 100. Diastolnya akan di atas 90 dan di bawah 50. Nah, kebetulan pasien kita kan sistolnya agak tinggi, jadi misalnya di sini saya ubah menjadi 170, dia nanti nggak akan berbunyi harapannya ya. Terus setting, record setting, adjust time. Adjust time-nya udah betul ya, di sini nggak perlu kita adjust lagi. Oke. Alarm limit. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kita bisa men-setting limit atau alarm itu berbunyi kapan. Misalkan tahun berapa sih kalian lahirnya? 2004. 2003. 3, 4, 5 ya. 2003, 2002 aja saya sudah SMP kelas 1 ya. Jadi kalian baru lahir saya sudah SMP ya. Tanggal, misal kita tanggal 2 ya, tanggal 2 bulan ini tanggalnya. Tanggal misalnya tanggal 12 bulan 2. Kemudian admit time ini adalah tanggal berapa dia masuk ke ICU. Tuh, bisa kita setting semuanya di sini. Height ini adalah tinggi badan. Weight adalah berat badan. Doctor name berarti dokter penanggung jawab. Misalkan di sini kita mau ubah siapa nama dokternya ya? Dokter Will. Mungkin dia ke Singapura ya pengobatannya. Dokter Will misalnya. Oke. Belum. Nah, setelah itu di sini ada blood type. Nah, golongan darahnya, kliniknya apa namanya dan lain sebagainya. Ini bisa kita setting. Kalau sudah kita setting kita oke. Di sini akan muncul bed 1 adult namanya Eric. Ya, di sini udah keterganti. Nah, kemudian kalau misalkan mau di sini kan ada discharge current patient, berarti pasiennya kita pulangkan. Berarti kita hilang akan kita setting atau history dari data yang pertama tadi akan hilang. History dari pasien tadi akan hilang. Yes. Itu akan hilang lagi tuh kan, kembali ke no name lagi, nggak ada historinya. Terus kemudian di sini juga ada dose calculation, hemodynamic calculation. Ini bisa kita setting, bisa kalian mau menghitung dosis bisa. Tapi apakah fungsi dari bedside monitor untuk itu? Karena kan kita sudah punya syringe pump, kemudian syringe pump ya kalau untuk dosis kan nggak perlu. Jadi ya nggak usah kita tidak perlu kita setting. Tapi Bu, kalau misalkan kemudian gender di sini gender hanya ada 2 ya, male dan female, tidak ada perempuan jadi-jadian laki-laki nggak ada, atau laki-laki jadi-jadian jadi perempuan nggak ada, jadi cukup 2 ya. Kemudian karena semakin ke sini ya, semakin ke beberapa dekade di beberapa tahun ini itu muncul sampai bertemu. Settingannya boleh kita setting, boleh kita tidak. Kalau passion ini sebenarnya tidak saya rekomendasikan ya. Tapi kalau misalkan kalian mau men-setting pun juga nggak masalah, kita pencet. Ini ya tombolnya, kita pencet. Di sini ada admit new patient, ada discharge current patient dan sebagainya. Kita yang pertama dulu admit new patient.
sini ada bed number 2. Nih ya, di sini. Bed number 2. Mau Bu, saya mau ganti deh Bu. Bed numbernya 1. Patient type-nya misalnya di sini ada adult, pediatric, ada neonate. Ya, kita pakai adult karena pasien kita adult. Patient name, siapa namanya? Erik. 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 Oke, kita mau ganti nih Erik. Tuh, mana tadi? Duh, gimana sih? Oke. Silent itu apa Bu? Silent adalah audio kita off-kan, gitu ya. Misalkan kita yes. Nah, audio off dalam biasanya 1 menit biasanya ini, audio off. Gitu. Kemudian saya on-kan lagi ya. Nah, kemudian ini pause. Pause itu apa Bu? Pause itu adalah alarmnya di pause. Yes. Nah, di sini juga 1 menit. Alarm pause 1 menit. Ya. Kemudian freeze. Freeze itu apa Bu? Freeze itu freeze. Di freeze. Apa di freeze? Di freeze. Ya, ini adalah di freeze. Jadi dia tidak bergerak ya. Jadi kita di freeze kan agar supaya biasanya kita lakukan ini untuk diskusi. Diskusi dengan tim medis yang lain, diskusi dengan perawat pada saat operan seperti itu. Biasanya kita freeze dulu, kita lihat ada nggak hal-hal yang aneh gitu ya. Kalau di sini kan nggak ada ya, nggak ada ST elevasi, nggak ada dan lain sebagainya. Dia normal aja gambaran EKG-nya, begitu. Oke. Terus di sini tadi kan untuk memompa ya blood pressure di sini. Print. Nah, print ini sebenarnya si bedside monitor itu bisa ngeprint, tapi dia tidak kita pasang ya untuk alat yang ini kita tidak memasangnya di sini. Jadi nggak bisa walaupun kita pencet print nggak bisa. Terus menu, nah ini yang akan saya jelaskan. Menu di sini tampilannya adalah ini ya. Sebelumnya kan begini. Kemudian kalau menu dipencet akan ada banyak nih tampilan, ada patient, review, setting, alarm limit, dan juga service. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bedside monitor ini bisa kita setting semau kita. Tapi balik lagi ke fungsi bedside monitor sendiri apa? Fungsinya adalah untuk membantu kita mengobservasi pasien. Ya, mengobservasi pasien dengan real time, dengan high, mean to high. Nah ini, systole, diastole, dan juga mean. Ini adalah mean ya, 118 ini adalah mean, gitu. Itu terlalu tinggi sehingga dia berbunyi. Bu, bisa nggak kita setel misalkan, oh pasiennya ini kan tekanan darahnya memang tinggi. Kalau dia 130 itu sebenarnya adalah nilai normalnya, gitu misalnya. Kalau dia udah 130 itu sudah nilai normal, nggak bisa dia akan turun lagi atau susah untuk kita mengobservasi sampai dia benar-benar turun di 120 misalnya. Nah itu kita setting di sini nantinya, gitu. Tadi ya, jadi di sini kan ada beberapa tombol. Kemudian, nah ini tadi yang tit itu adalah alarm. Kalau yang bunyi ini adalah bunyinya bedside monitor. Jadi nggak bisa bedside monitor itu bunyinya dihilangkan, sebenarnya bisa, tapi sangat jarang kita lakukan untuk dihilangkan bunyinya, gitu. Oke, di sini kan yang tadi bunyi, alarmnya bunyi itu kan dia kedip-kedip. Yang kedua di sini pasti akan ada tulisannya, ya. Di semua alat medis itu biasanya kalau ada alarm akan ada tulis. Ini saya lepas ya. Sepertinya kok saya dari tadi bersin gara-gara ini. Yang saya jelaskan tadi kan alarm limit ya. Jadi dia akan berbunyi kalau di atas 120, di bawah 50. Kemudian ini pun juga sama, dia akan berbunyi kalau di atas 150 dan diastolnya di atas 100 dan lain sebagainya. Ini juga sama, akan berbunyi kalau begini. Nah, ini kalau misalkan tekanannya biasanya tekanan darahnya tinggi nggak? Kadang tinggi. Oke, kadang tinggi berarti oke, sebentar. Nah,
kadang begini ya, kalau alat di lab ini kadang ada yang perlu untuk dilakukan. Oke, nyalakan adalah tombol powernya seperti yang saya jelaskan tadi di sini ya. Nah, dari tampilan ini yang bisa kita lihat apa aja nih? Gambaran EKG. Oke. Kemudian ini adalah gambaran dari SpO2 kalau dia berupa grafik. Ini juga gambaran respiration rate-nya kalau dia berupa grafik. Yang bisa kita lihat di sini, informasi yang kita dapatkan yang pertama adalah heart rate-nya. Heart rate itu apa? Nadi. Ya, heart rate adalah nadi. Kemudian nadinya di sini 92, normal ya, pada rentang normal. Kemudian ini adalah blood pressure atau tekanan darah. Bu, kok kosong padahal sudah apa? Ya, Bu kok kosong padahal ini sudah terpasang. Nah, iya karena mesin ini tidak bisa memompa sendiri. Yang harus memompa adalah kita. Gimana Bu caranya ini? Di sini ada pencetan, ya. Itu adalah untuk memompa blood pressure. Sudah terasa ya? Oke, dia akan terasa terpompa. Oke. Nah, sebelah sini ada SpO2 ya, 99. Di sini ada RR. 14 sampai sekian tadi. Ini adalah temperatur 35,1. Oke. Nah, Bu, yang sebelah sini apa, Bu? Di sini ada 120, 50, 150, 100, 190, 37, 38 dan sebagainya. Ini adalah settingan dari alarm limitnya. Maksudnya, alarm itu akan berbunyi apabila di atas 120 atau di bawah 50. Oke. Oke. Tekanan darahnya tinggi. Coba kita ini lagi ya. Kadang ada Pusing skripsi. pusing skripsi. Enggak, ini gara-gara kalian nih deg-degan ya.